Hai, annyeong jajaman cinggu. Kita jalan jajan makan lagi yuk. Kali ini aku mau ngajakin kalian semua. Ini lagi di kulineran Solo. Aku mau ngajakin makan di warung Selat Mbak Lis. Makanan selat tuh mengadaptasi dari makanan Belanda, steak. Tapi ini versi Jawa, versi Solo. Tempatnya dari kita diturunin di jalan situ. Tadi kita masuk jalan gang ke sini. Lucu ya, dari depannya aja udah kayak eye catching banget. Terus ya gitu deh, ini karena di jalan sempit cuma buat motor sama pejalan kaki aja yang lewat-lewat sini. Terus tempatnya ada di sini sama di sebelah situ, dan dia sekalian buat jualan macam-macam, pernak-pernik, enamel apa segala macam kayak gitu. Nah, mau tahu kayak apa makanannya? Kita masuk ke dalam yuk, kita makan. Cuman aja. Hai, annyeong jajaman cinggu. Kita jalan jajan makan lagi yuk. Masih dalam rangka edisi kulineran di Solo, Jawa Tengah. Ini yang kalau kamu coba googling makanan, rekomendasi makanan untuk di Solo, ini keluar. Nah, kalau ini namanya Timlo Solo. Timlo Solo tuh kayak sup sebenarnya. Dia sup bening banget, airnya cair gitu. Terus ada irisan kentang tipis-tipisnya yang udah digoreng kering gitu. Terus ada ayam, suiran ayam. Ini kayak semacam cakwe-cakweannya gitu. Terus telur, soon, jamur, wortel. Udah isinya cuma itu doang. Dan kuahnya, terus dikasihin berambang, goreng. Terus biasanya additionalnya, pelengkapnya yang membuat dia enak adalah ini. Sosis Solo. Yang apa namanya, di Solo pasti ada deh ini. Itu yang dadar isi ada daging ayam olahannya gitu. Nanti kita tambahin ini buat additional buat tambahan. Terus ini dia kasih ada jeruk nipisnya buat seger-segernya. Ini irisan cabai rawit buat pedes-pedesnya. Kita makan pedes. Terus yang kedua, ini yang main course-nya sebenarnya. Ini main course-nya di sini. Kita lagi ada di Selat Solo Mbak Lis. Selat Solo Mbak Lis tuh kalau kamu nge-search di Google untuk makanan, rekomendasi makanan di Solo, ini pasti keluar nama ini, Selat Solo Mbak Lis. Ini terkenal banget gitu. Jadi ini kayaknya emang udah apa ya, bukan dibilang vintage juga, cuma maksudnya ini emang udah legend gitu. Jadi kalau misalnya orang kayaknya kalau ke Solo belum makan ini tuh kayaknya nggak afdol. Ini ada daun selada. Jadi selat Solo itu sebenarnya mengadaptasi dari makanan Belanda, steak gitu. Tapi dibikin ala Jawa. Jadi kalau Jawa tuh kan serba manis dan berkuah gitu. Nah, ini kalau Belanda steak itu kalau di Jawa akhirnya jadi namanya, jadi di Solo jadi selat Solo ini. Jadi dia pakai ada daun seladanya, ada rebusan wortelnya, ada rebusan buncisnya, terus ini dia pakai irisan apa ya? Ini nggak tahu, aku nanti coba aku makan. Terus ada ini berambang. Saya kalau pakai itu enak kali ya, tapi emang dasar Jawa jadi kan masakannya pakai berambang. Terus ada ini si kentang iris tipisnya ini. Terus ada kentang gorengnya. Mungkin kalau di istilah baratnya wedges karena dia potongnya tebal terus digoreng dalam masih basah gitu. Nah, terus ada telur, terus ada tomat, ada ini saus apa ya namanya? Aku lupa. Mustard yang kuning agak asem gitu. Nah, tadi selatnya ada dua pilihan, selat lidah sama selat bistik. Kalau selat bistik itu daging sapi. Ini daging sapi. Kalau lidah tuh ya lidah sapi, diiris-iris gitu. Terus kuahnya coklat gitu, cair tuh. Encer dan warnanya coklat. Seingat aku,
kalau nggak salah salad itu rasanya ada kayak semacam kecap Inggrisnya gitu. Ada campuran kecap Inggrisnya untuk ininya gitu. Terus untuk dessert ini lagi panas banget Solo hari ini, jadi aku mau yang seger-seger. Ini aku pesan es campur. Tadi aku nanya ada es teler ada es campur. Katanya kalau es campur itu campur-campur terus pakai sirupnya warna hijau. Tapi aku sejauh ini tidak melihat ada sirup warna hijau kecuali mangkoknya. Uh, ini ada kayaknya nih irisan nangka, ini ada jelly-jellyan warna hitam putih, terus ada jelly-jellyan warna-warna kayak bentuk-bentuk bubble, ada selasih, ada jelly coklat, ada ini apa lagi nih, sawo kayaknya. Ini sawo, ada irisan pepaya, I don't like pepaya. Ini lidah buaya kayaknya, terus ini irisan melon, terus ini apa ya? Ini ketan bukan? Ini ketan. Apa kopior? Kopior, bukan kelapa. Bukan pakai kelapa muda, bukan pakai kopior. Ya Allah, seger banget. Ini jarang-jarang loh ada es pakai kopior. Terus bagian ininya, bagian tengahnya, aduh nggak bisa diangkat. Ini ada es serut nih di dalam. Kita biarkan dia agak mencair sedikit. Ini nanti untuk dessertnya kita. Minumnya saya tawar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita basahin leher dulu. Baru ini. Aku udah cuci tangan tadi. Udah cuci tangan. Sekarang kita lanjut makan apa dulu ya? Ini dulu ya, yang pertama, yang seger. Sebenarnya kalau tim Solo tuh di Solo banyak macamnya. Terus tadi nge-browsing sih kalau nggak salah di Pasar Gede itu ada yang terkenal. Cuma ini berhubung hampir ke Mbak Lis, terus ternyata ada menunya, jadi kita makan di sini aja dulu. Gitu. Ini tim lo, kita masukin ininya ya. Sosis Solo. Insya Allah, ini aku kalau makan ini tuh kayaknya nggak bisa satu deh. Bisa tuh udah dipotong-potongin gitu kalau ini. Bisa pilih sih, mau pakai isian apa aja kalau yang di pasar itu setahu aku. Oke, ini udah kita potong-potong biar sama kayak yang model-modelan yang di pasar itu. Dah. Ada kacang kaprinya juga. Ya Robun. Masya Allah, ini ayam. Kayak jeroan juga nggak ya ayamnya? Kayaknya ayam doang sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan yuk. Ada kulit ayam nih. Bismillah. Masya Allah, baru makan kuahnya udah enak banget. Ayo, Nasta. Seger banget. Kaldu, yang pasti yang pertama kerasa tuh kaldu banget. Kaldu yang cenderung gurih, terus dikasihin banyak berambang goreng. Jadi rasanya tuh luar biasa. Dia nggak mainan banyak tempat sih ini. Kayaknya cuma bawang putih. Bawang putih sama berambang. Ayam sama lada. Ini kalau tapi coklat tuh apa ya? Kecap. Nggak tahu deh. Tapi seger. Seger banget. Kita coba pakai ini ya. Kita tambahin si jeruknya. Coba rasanya. Wah, malah jadi kayak soto. Sop henjok itu sama dengan kayak soto. Ini cabai. Biar mantap. Aku pengen pakai ininya. Aku pengen pakai sosis solonya, wortelnya, sounnya. Oke. Sama kapri. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya tebal, tapi empuk. Jadi dia olahan yang sama kayak kalau mau bikin roladaan atau gelantin gitu. Jadi daging ayam,
di dihancurin, terus dibumbuin. Jadi kayak kayak tekniknya membuat nugget gitu. Emang nggak sampai proses dikukus, langsung di buat isian si telur dadarnya itu. Mas, enak, enak, enak. Telurnya telur pindang. Jadi bukan, aduh selok cabai. Bukan cuma telur rebus biasa, tapi jadi pindang. Ada pindang tuh direbusnya pakai kulit berambang, kalau nggak kulitnya daun jambu. Aku sih dulu diajarannya gitu ya. Ini bukan cakwe. Ah, ini kayak perkedel. Perkedel udah dipotong-potong, dihancurin, jadinya dia. Ini bukan, ternyata bukan cakwe. Ternyata dia kayak mod. Ini enak kayak cakwe, tapi ternyata bukan tuh. Rasanya. Ketika kamu masuk ke sholat ba'lis, akan terpana pada interiornya. Rame. Lucu-lucu. Jadi pas kamu masuk aja tadi tuh, ada kayak apa ya, tirai gitu dari keong-keongan. Jadi pas mau masuk tuh udah gitu, udah rame. Terus banyak ornamen-ornamen, terus banyak ornamennya, ternyata terus banyak lukisannya, banyak piring-piringnya semacam. Terus yang di depan tadi tuh aku lihat ada mangkok-mangkok di kayak semacam di dinding, dipajang di dinding. Itu jadi kayak Hall of Fame banget. Jadi kayak itu kayak yang artis-artis atau siapa yang udah pernah datang ke sini gitu, yang famous. Jadi dia kayak ngajang, aku udah pernah datengin ini loh gitu. Aku rada kepedesan, enggak. Kita coba ganti sama yang ini, mungkin lebih manis. Ini apa ya tadi ya? Oh, timun. Masya Allah. Jadi kecil-kecil kan, gini halus banget. Timun, brambang, telur pindang, wortel. Nih dagingnya sama mustard. Kita taruh di kentang goreng tipisnya dulu ya. Baik. Mustardnya tuh ini kayaknya homemade sih. Beda sama mustardnya. Beda sama mustardnya kalau kita beli di botolan itu. Ada rasa manisnya. Manisnya sedikit, kecutnya banyak. Lembut. Apa ya? Gurih. Pokoknya enak banget deh. Ya ampun, sampai sih nggak bisa mendeskripsikan saking enaknya. Ini mau coba si potato wedges ceritanya potato wedges. Duh, ini kuahnya enak banget, sumpah. Buat aku dagingnya agak keras, bukan alot ya. Tapi ada bagian empuk. Ini empuk, yang tadi agak keras. Mungkin nggak rata kayak yang rebusnya. Saya direbusnya lama, dan saya bukan tipe yang di press kok, jadi dia jadi dia masih agak keras gitu, tapi bukan yang alot nggak bisa dimakan. Jadi keras pada saat ini, mungkin kayak seratnya gitu loh, serat dagingnya. Par pindangnya
Ini belum bangun ya. Ya, menambah aroma sendiri. Kita juga makan. Cakep. Serap. Kayak sedu aja. Ini kalau yang jeli-jeli yang kayak gini sih sebenarnya banyak ya dijual di supermarket gitu. Rasa ada melon nih, berarti benar pakai sirup hijau. Nah, ini ada sih kelihatan pas diaduk mulai kelihatan ada sirup hijaunya, jadi bukan cuma mangkoknya doang ternyata. Dan ini kopior, beneran kopior. Padahal kopior itu mahal loh, nggak tahu ya, mungkin di Solo lebih murah kopior kali daripada kelapa. Kalau aku ya setiap restoran tuh pakai kelapa muda. Oh, sebenarnya aku lupa tadi ada ini yang kuning ya, betul, nangka. Terus yang tadi aku bilang kayak sawo, mana ya, ini dia nih, kelihatan nggak ya, yang tadi aku pikir kayak sawo, atau dia benar apa enggak. Salah, rasanya bukan sawo, agak asem gitu, apa ya, ternyata aku salah. Ini yang pasti sih, yang pasti ini nggak usah diragukan lagi ya kesegarannya. Orang bisa bikin sendiri, karena tinggal masukin si jeli-jeli itu, kasih es kalau emang nggak punya es serut, kasih es batu aja, kasih puding-pudingnya agar-agaran gitulah, potong-potong apa beli yang bubel-bubelan kayak gini. Terus tapi ini pakai kopior, biasanya kelapa muda ini pakai kopior. Terus sirupnya sirup melon ini, soalnya sirup melon, jadi kebayangnya terus ada melon irisannya juga, jadi segernya sudah tidak bisa dibilang lagi. Masya Allah, ini lagi panas. Aku mau lanjutin ininya dulu biar menyegarkan, mendinginkan. Abis ini aku mau lanjutin makan. Jadi pokoknya kamu harus tetap di jajaman, tetap jalan, tetap jajan, tetap makan. Stay tune terus, jangan lupa di subscribe, jangan lupa dibunyiin loncengnya biar tahu, biar ada notifikasi kalau kita punya updatean baru. Oh, jangan lupa di like, jangan lupa di share ke teman dan saudaranya. Aku mau lanjutin makan dulu. Annyeong, sampai ketemu lagi. Dadah, makan ya. Berhasil. Boleh. Oke, siap. Terima kasih. Ini buka tiap hari ya? Jam berapa sampai jam berapa? Kalau masih ada. Jam 6 kalau masih ada. Itu harus dipertegas kayaknya. Bagian itunya. Jam 8 sampai jam 6 kalau masih ada. Baik, Mbak. Makasih ya.